saya boleh panggil Mas Menteri ya. Mas Menteri, Indonesia tadi disebutkan di awal berencana untuk menjadi pusat industri halal global tahun depan, 2024. Itu bisa tercapai, akan tercapai, atau bagaimana? Insya Allah, saya masuk di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif ini, posisi kita terlempar dari 3 besar. Dan kita ada di posisi 4. Kita langsung memetakan bagaimana kita bisa meningkatkan indeks kita, sehingga kita bisa kembali di paling tidak 3 besar seperti dahulu. Dan akhirnya setelah kita memperbaiki beberapa instrumen yang sangat esensial dalam penyelenggaraan pariwisata halal dan produk ekonomi kreatif yang berbasis halal dan thayyiban, itu tahun lalu Indonesia naik 2 peringkat dan kita sekarang ada di posisi 2 terbesar, hanya tertinggal dari Malaysia. Kita ada di posisi 2 dengan indeks 72, Malaysia ada 75. Boleh diberi tepuk tangan Bapak Ibu semua, ini prestasi yang kemudian menjadi pertanyaan kita, Mas Andi. 2024 kan tidak lama lagi ya, tadi targetnya adalah kita menjadi pusatnya. Itu bisa tercapai tidak? Kita punya populasi, karena negara Muslim, negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, kita punya skalanya. Dan karena skalanya besar dan juga permintaannya juga sangat besar, maka ada kemampuan untuk kita mengembangkan industri halal dengan konsep pengembangannya ekosistem. Jadi yang menjadi kunci adalah entrepreneurship, kewirausahaan. Dan disinilah yang akan kita dorong bersama dengan IAEI dan stakeholders lainnya, bahwa kita harus mengambil peluang ini, melihat peluang, menangkap peluang. Karena produk-produk halal kita ini sudah mulai bisa menjadi bukan hanya tuan rumah di negeri sendiri, tapi juga sudah bisa kita ekspor. Seperti misalnya dari segi modest fashion. Muslim fashion kita ini sekarang sangat diperhitungkan. Dan kita sudah bisa mengklaim Indonesia ini adalah epicentrumnya modest fashion dunia. Selain itu kita lihat misalnya dari sisi cosmetics. Kita sudah bisa juga menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Kita bisa mengambil peluang. Nanti begitu industri halal, keuangan kita, industri keuangan, industri logistik kita juga sudah bisa berkembang. Ada juga halal hub untuk kawasan industri yang berbasis halal ini bisa kita kembangkan. Disinilah dari hulu ke hilir kita bisa sambungkan, kita punya pasarnya, dan ada kemampuan untuk kita bisa mencetak 4,4 juta lapangan kerja baru dari industri yang berbasis halal ini. Terima kasih Mas Menteri. Saya ingin ke Pak Akil. Pak Akil, kalau melihat sebetulnya kan saat ini Malaysia masih ada di depan kita. Itu sebetulnya apa tantangan yang harus segera dikejar oleh Indonesia untuk memastikan kita bisa menjadi pusat industri halal global ini? Saya pikir Indonesia sudah on the track ya. Dan ini direkod oleh Dinas Standar bahwa Indonesia adalah satu-satunya negara di dunia yang menjadikan halal sebagai satu mandatori, dengan melakukan amandemen undang-undang dan peraturan pemerintah 60 sampai 68 yang paralel dengan industri halal, gitu ya. Dan ini satu kekuatan besar bagi Indonesia untuk menjadi pemain utama di tingkat global ya. Kalau kita ingin melihat Malaysia, Malaysia itu memang ekosistem halalnya begitu kuat dari hulu sampai hilir ya. Saya habis dari Malaysia beberapa waktu yang lalu ya, Halal Development Corporation-nya dan Jakim itu menyatakan bahwa di Malaysia ada 365 organisasi baik swasta maupun pemerintah maupun perusahaan-perusahaan yang ikut memperkuat ekosistem halal. Di Indonesia berapa Pak? Dan mereka juga menumbuh kembangkan
budaya halal itu sejak dari sekolah TK sampai perguruan tinggi. Oke, kalau di Indonesia Pak bandingannya tadi Dan Bapak mengatakan 365. saya kira di Indonesia akan menuju ke sana dan kelihatannya sudah jelas bahwa tahun 2022 kemarin Indonesia sudah masuk ke peringkat 2 ya untuk halal food yang tadinya nomor 4, sekarang nomor 2 tinggal selangkah lagi mengalahkan Malaysia. Kalau saya bicara dengan teman-teman asosiasi makanan minuman, industri kecil menengah, itu kelemahan kita dan itu juga diakui oleh Dinas Standar karena kelemahan kita di soal data, Pak. Data kita itu berserakan di mana-mana dan tidak terpusat di satu tempat gitu. Sehingga kalau ingin dilakukan riset, survei itu mereka kehilangan jejak di mana, akhirnya mereka cari sendiri gitu. Nah ini yang saya kira yang perlu kita lakukan. Dan saat ini langkahnya BPJPH bersama dengan Lembaga Nasional Single Window dan Bea Cukai sudah melakukan integrasi sistem layanan informasi untuk pencatatan ekspor. Dan sekarang sudah ada 2.000 lebih perusahaan yang tercatat di sistem LNSW. Dan ada beberapa produk yang bersertifikat halal yang sudah tercatat. Ada 4.622 sertifikat halal yang sudah tercatat di Bea Cukai, LNSW dan si halalnya BPJPH. Dan saya kira pencatatan ini penting karena ekspor ini akan dilihat produk halalnya bukan hanya ke mana ini diekspor, tapi juga bisa dilihat dari nilainya, bisa ketahuan volumenya berapa gitu, jenis produk apa saja yang diekspor untuk produk-produk halal. Saya kira kita sudah menuju ke arah ke sana. Belum lagi fashion, Mas Leo. Fashion kita naik loh dari peringkat 4 menjadi peringkat ketiga dan masih kalah dengan Turki. Dan insya Allah kita arah ke sana. Kita sering sekali, Mas Menteri sering kali mengadakan Indonesia Fashion Week beberapa kali hadir. Saya kira itu menunjukkan gejala yang positif untuk memenangkan Indonesia. Kita aminkan itu. Terima kasih Pak Akil. Pak Afdal, fakta menunjukkan tadi bahwa selain negara-negara yang mayoritas Muslim atau negara Muslim, itu Amerika Serikat ini disebut-sebut adalah eksportir terbesar produk halal. Ini menarik sekali nih. Sementara Indonesia justru masuk sebagai konsumen produk halal. Memangnya yang dibuat di Amerika Serikat itu kita tidak bisa buat atau apa keunggulan produk mereka yang kita belum punya sekarang ini? Ya, jadi kalau kita lihat sebenarnya Indonesia itu memiliki kemampuan untuk memproduksi produk-produk halal yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, yang harus kita dorong adalah industrialisasi kita. Bagaimana industrialisasi kita bisa berkembang lebih cepat, menghasilkan produk yang berkualitas, kemudian juga produktivitasnya besar, dan kemudian kita mampu memproduksi secara kontinu. Karena kalau kita jualan, kita harus bisa meyakinkan begitu demand-nya ada, kita bisa sambut dengan supply yang baik. Keberlangsungan itu harus dipastikan begitu ya? Nah, keberlangsungan itulah yang harus kita dorong industrialisasinya. Untuk memproduksi produk halal, makanan minuman contohnya, kan nggak susah. Tidak seperti kita bikin pesawat terbang. Jauh lebih mudah dilaksanakan dan itu bisa dilakukan di Indonesia. Kita punya segala macam bahan pangan, bahan mentahnya ada di Indonesia, tumbuh di sini, dan itu kita bisa pakai, dan itu kemudian bisa membuat produk ini menjadi kompetitif. Karena dekat dengan bahan baku. Kemudian mempergunakan tenaga kerja yang berasal dari Indonesia. Kompetitif upah dan segala macam nanti bisa membuat produk itu menjadi satu produk yang tidak hanya dari sisi kualitasnya, tapi dia bisa bersaing untuk produk ekspor. Nah, pengembangan ini kita coba dorong dengan industrialisasi. Di Indonesia saat ini sudah ada 3 kawasan industri halal. Insya Allah akan berkembang lebih banyak lagi ke depan. Kita berharap tentu investasi juga datang ya. Mereka yang melihat Indonesia tadi sebagai konsumen, tidak hanya ingin berjualan di sini. Kita ajak mereka, ayo dirikan pabrik di Indonesia, bangun industrinya di sini,
tidak hanya untuk konsumsi Indonesia, tapi untuk supply dunia. Yeah. Jadi kita ingin menjadikan Indonesia sebagai center of excellence industri halal dunia. Baik, tentunya dari sekian komponen penyumbang industri halal global, ada sektor-sektor yang bisa diprioritaskan. Apa itu? Tetaplah bersama kami pemirsa, Economic Challenges segera kembali.